Halo teman-teman, let's talk with Halotek. Salah satu hal yang aku perhatikan ketika ada orang yang sedang tertarik ke dunia data analisis, itu banyak banget orang-orang yang terfokus terhadap tools atau ingin belajar semua tools yang ada. Sebenarnya hal ini nggak salah sih, tapi selain dari mempelajari berbagai macam tools, sebenarnya ada salah satu hal yang nggak kalah penting dan sebenarnya ini penting banget malah di dunia data analisis itu sendiri. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi nih, goals dari seorang data analis itu kan untuk menghasilkan sebuah insight yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Bayangkan kita sedang melakukan suatu perjalanan di mana goals tersebut adalah tempat tujuan kita. Nah, untuk menuju ke tempat tersebut dari tempat kita sekarang, tentu kita memerlukan suatu kendaraan. Tools itu ibarat kendaraan yang akan kita naiki dari tempat kita menuju tempat tujuan yang menjadi goals kita. Nah, cuman meskipun kita udah tahu tempat tujuan kita, terus kita juga udah menguasai tools, dalam artian kita udah punya kendaraan dan udah bisa cara mengoperasikan atau mengendarai kendaraan kita, tapi kira-kira gimana caranya kita bisa sampai ke tempat tujuan kalau kita nggak tahu gimana cara buat berjalan atau menuju ke sana? Yang ada kita malah tersesat dan nggak tahu arahnya harus kemana. Oleh sebab itu, dalam suatu perjalanan tentu kita membutuhkan GPS atau mungkin kompas atau mungkin maps yang akan menuntun kita dari tempat kita sekarang ke tempat tujuan. Nah, kalau di dunia data, yang dapat kita anggap sebagai alat navigasi tersebut adalah statistika, teman-teman. Jadi, statistika itu merupakan teknologi yang dapat memberikan kita informasi dari data yang ada di tengah ketidaktahuan kita ketika kita ingin mengambil suatu keputusan atau ingin melakukan suatu actions. Nah, contoh simpelnya gini ya. Misal nih, teman-teman adalah seorang penjual roti dan kamu tuh bingung gitu, kayak hari weekdays kenapa sih penjualannya tuh nggak pernah habis, tapi sedangkan kalau misalnya weekend itu justru stoknya selalu kurang malah. Akhirnya kamu mulai mencatat kira-kira rata-rata penjualan roti di setiap harinya itu seperti apa dalam beberapa minggu misalnya. Dan misalnya kalian menemukan ternyata kalau di hari Senin sampai Jumat itu penjualan roti sekitar hanya 30 roti aja per harinya. Tapi kalau misalnya di weekend, rata-rata penjualan roti itu bisa mencapai 60 roti per hari. Nah, dari tren penjualan tersebut, teman-teman bisa membuat keputusan di mana teman-teman bisa memberikan stok yang lebih banyak untuk di weekend, sedangkan di weekday stoknya lebih sedikit. Dengan teman-teman memiliki data dan melakukan simple statistik di situ, teman-teman jadi bisa menentukan keputusan yang lebih efektif dan juga memberikan keuntungan bagi toko kalian, teman-teman. Nah, itu baru contoh yang sangat sederhana. Nah, sekarang kita akan fokus ke pengguna statistik bagi seorang data analis itu kira-kira buat apa aja sih? Yang pertama, kita mulai dari exploratory data analysis atau biasa kita singkat EDA. Nah, EDA ini penting banget ketika teman-teman akan menganalisis suatu data karena disinilah teman-teman memahami data kalian itu seperti apa. EDA ini banyak melibatkan statistika deskriptif. Jadi di sini kalian bisa menghitung kayak rata-rata atau mean, terus median, modus, standar deviasi, ataupun variansi dari suatu data. Ketika melakukan EDA, teman-teman juga bisa membuat visualisasi, kayak misalnya membuat histogram, box plot, scatter plot, dan lain sebagainya, supaya kalian bisa memahami data kalian dengan lebih jelas. Karena kan semua akan lebih jelas kalau misalnya tervisualisasi ya. Contohnya nih, kita balik lagi ke penjualan roti yang tadi. Nah, misal kalian bisa membuat histogram untuk mengetahui frekuensi dari masing-masing kayak interval penjualan rotinya tuh kira-kira paling banyak tuh di interval berapa, dan kira-kira apakah ada suatu data yang kayak nilainya terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah ataupun enggak. Atau kalian juga bisa menampilkan suatu box plot yang menggambarkan distribusi data yang lebih jelas, dan kalau misalnya ada outliers itu juga akan langsung terlihat dari situ. Selain untuk EDA, salah satu kegunaan statistik itu juga adalah untuk data cleaning dan juga validation, teman-teman. Jadi misalnya nih, teman-teman lagi melakukan pembersihan dari suatu data. Misal kalian ingin menghilangkan outliers dari data kalian. Nah, tentu aja untuk
mendeteksi outliersnya itu dibutuhkan statistik kan. Salah satu metodenya itu bisa pakai cara IQR ataupun Z-score. Kalau kita tadi bahas box plot, si IQR itu tadi digunakan untuk mengidentifikasi yang namanya batas whiskers, dimana kalau misalnya ada suatu nilai yang berada di luar dari batas tersebut, maka ia bisa kita identifikasi sebagai outliers, sehingga teman-teman mungkin bisa menghilangkan data tersebut kalau misalnya memang perlu. Nah, selain itu, di proses cleaning ini juga, selain teman-teman bisa menghilangkan data yang ada, kalau teman-teman punya misalnya missing value, teman-teman juga bisa mengimputasi missing value tersebut dengan kayak misalnya mean, ataupun median, atau modus, atau KNN, atau berdasarkan regresi, dan lain sebagainya untuk pengimputasian data tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan kalau misalnya data yang hilang atau missing value-nya itu hilang secara acak. Jadi kalaupun dilakukan pengimputasian data, itu dia nggak akan mempengaruhi hasil analisis yang secara signifikan. Oke, nah sekarang kita masuk ke pemanfaatan statistik yang selanjutnya nih. Sekarang kita akan bahas bahwa statistik bagi seorang data analis itu juga digunakan untuk yang namanya uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri di industri itu yang paling banyak pengaplikasiannya adalah untuk A/B testing. Mungkin teman-teman udah pernah dengar dan udah sangat familiar dengan kata ini. Jadi, A/B testing itu adalah suatu metode untuk membandingkan dua versi. Jadi ada versi A dan juga versi B untuk diketahui mana sih yang lebih efektif di antara kedua versi tersebut. Metode ini sendiri banyak diterapkan kayak di dunia pemasaran, terus juga kalau misalnya teman-teman lagi mengembangkan suatu produk, atau mungkin buat desain web ataupun aplikasi teman-teman. Ada dua elemen yang sangat penting, namanya kontrol dan juga varian. Jadi kontrol ini adalah versi asli atau kondisi yang udah ada, yang digunakan sebagai pembanding untuk melihat apakah perubahan yang diuji itu memberikan dampak yang lebih baik. Nah, sedangkan kalau varian itu adalah versi yang telah dimodifikasi, yang isinya itu adalah perubahan yang ingin kita uji, teman-teman. Sekarang kita coba bahas contoh simpelnya ya. Di sini aku mau teman-teman membayangkan bahwa kamu adalah seorang pemilik toko donat yang donatnya ini udah punya banyak cabang. Jadi udah buka cabang di berbagai macam tempat gitu. Nah, toko donat kalian sendiri itu awalnya punya promo di mana ada promo beli 4 donat gratis 1 donat. Nah, tapi di sini teman-teman ingin menguji apakah promo lainnya itu bisa lebih efektif dari promo yang udah ada sebelumnya. Nah, akhirnya kalian coba menguji suatu promo yang lain, kayak promo beli 1 donat gratis topping gitu. Di sebagian cabang, itu kamu akan menerapkan promo beli 4 donat gratis 1 donat. Sedangkan di cabang lainnya yang kalian jadikan sebagai varian atau uji coba, itu kalian tetapkan promo donat yang beli 1 gratis topping. Semua cabang tersebut itu akan dilakukan perlakuan yang sama, kayak misalnya produk dan layanan yang sama, cara pengoperasian tokonya itu sama, pokoknya semuanya sama kecuali tadi ya, promonya yang dibedakan. Selama periode uji coba tersebut, kamu akan mengumpulkan data kayak rata-rata transaksi pelanggan, rata-rata pembelian per 1 kali transaksi, serta jumlah total penjualan yang tercatat gitu untuk semua tokonya. Nah, setelah uji coba berakhir, dari situlah kalian menganalisis hasilnya untuk mengetahui mana sih promo yang memberikan performa penjualan lebih baik gitu, yang dapat misalnya meningkatkan penjualan. Nah, kalau misalnya ternyata si promo beli 1 donat gratis topping itu ternyata jauh lebih efektif dan bisa meningkatkan penjualan dibandingkan dengan promo beli 4 donat gratis 1, maka si promo ini selanjutnya bisa teman-teman terapkan di seluruh cabang. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ternyata si promo yang awal yang beli 4 gratis 1 itu yang lebih baik, maka bisa jadi si uji coba yang tadi itu nggak diterapkan ke semua cabang, melainkan teman-teman bisa mempertahankan promo yang awal atau mungkin memperbaiki dari promo yang awal yang sudah ada. Nah, artinya dengan melakukan A/B testing ini, kita jadi bisa mengambil keputusan bisnis berbasis data yang hasilnya lebih efektif dan yang pastinya lebih menguntungkan untuk bisnis kita, teman-teman. Nah, sekarang aku akan ngebahas tahap terakhir dari salah satu kegunaan
statistik pada seorang data analis, yaitu untuk modeling dan juga prediction. Nah, jadi ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk seorang data science, tapi terkadang data analis juga melakukan modeling dan juga prediction ini, kayak misalnya dengan melakukan regresi atau mungkin clustering dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini aku nggak akan membahas terlalu banyak karena videonya udah cukup panjang, jadi mungkin kita akan bahas di lain waktu ya, atau mungkin di video selanjutnya. Oke, so itu aja kira-kira beberapa hal yang bisa aku sampaikan. Sebenarnya pasti masih banyak lagi ya, tapi kira-kira itulah yang bisa merangkum apa aja sih kegunaan statistik yang digunakan sehari-hari pada seorang data analis. Kesimpulannya, statistik itu memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan seorang data analis ya. Karena kalau cuma mempelajari tools aja, itu pasti akan kurang untuk bisa memahami konteks dari data yang ada. Jadi kalau misalnya teman-teman mau data kalian itu nggak hanya sekedar angka, melainkan bisa memberikan insight yang lebih akurat dan tepat sasaran, maka statistik itu penting banget untuk dipelajari dan diterapkan. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai statistik itu sendiri, saat ini Halotek menyediakan mini bootcamp yang ngebahas tentang gimana sih penerapan teknik statistik untuk menghasilkan insight. Jadi di situ teman-teman akan belajar kayak introduction to statistic, kalian akan baca dari awal banget intro to statistik, terus juga apa aja sih tipe-tipe statistik, terus gimana aja sih metode yang bisa teman-teman digunakan dalam menganalisa data sehingga bisa menghasilkan insight yang sesuai. Dan mungkin masih banyak lagi juga materi lain yang pastinya bakal bermanfaat buat kalian. Jadi kalau teman-teman tertarik, kalian bisa langsung daftar aja ke link pendaftarannya yang ada di poster atau di descriptions. Oke, kalau gitu menurut kalian sendiri, kira-kira sebenarnya statistik itu sepenting apa sih buat kehidupan kalian, atau mungkin di kehidupan sehari-hari, atau bahkan di industri yang sedang kalian jalani saat ini? Kalau kalian punya opini atau pertanyaan atau apapun itu, jangan lupa tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, read tomorrow.